Yo William. Pembentangan butiran kerjasama. Beberapa lelaki berbadan tegap tampak menarik beberapa meja dan kursi lalu menatanya tepat di tengah-tengah ruangan tempat acara itu berlangsung. Sementara itu, dua orang lelaki yang berpenampilan seperti bodyguard yang membawa koper tadi perlahan meletakkan koper tersebut di atas meja lalu membukanya. "Silahkan Tuan Bari," kata salah seorang dari lelaki tadi mempersilahkan Tuan Bari untuk duduk. "Tidak sopan. Sebaiknya Tuan Muda duduk terlebih dahulu," kata Tuan Bari mengalah. "Lupakan peristiadatan. Aku hanya ingin tahu isi kesepakatan antara kerjasama yang Anda tanda tangani dengan Moreno ini," kata Yo sambil mempersilahkan Tuan Bari untuk duduk. "Baiklah. Sekarang saya akan membentangkan butiran kerjasama dengan Tuan Moreno beberapa bulan yang lalu." Adapun butiran kesepakatan kerjasama itu meliputi renovasi Villa Top Bukit Landai Garden Hill, pembangunan hotel di dekat Bukit Landai, pembangunan restoran garden serta beberapa kafe dan pusat hiburan di bagian barat Garden Hill ini. Adapun perusahaan Future of Company telah mengucurkan dana dalam investasi ke perusahaan Garden Company ialah bernilai $350 juta dengan perjanjian, apabila villa gagal diselesaikan dalam tempo 4 bulan, maka Future of Company bisa menuntut tanggung jawab dari Garden Company. Karena antara kerja-kerja yang seharusnya tidak terlalu memakan waktu lama hanya renovasi villa tersebut, kata Tuan Bari. "Sebentar Tuan Bari. Izinkan saya memotong ucapan Anda," kata Yo sambil merentangkan tangannya meminta Tuan Bari berhenti sejenak. Poin pertama dalam kesepakatan kerjasama antara Future of Company dengan perusahaan Garden Company adalah tentang renovasi villa milikku di Bukit Landai. Sekarang aku ingin bertanya, apakah Anda ada menerima laporan tentang hasil dari renovasi villa tersebut? Tanya Yo sambil menatap ke arah Tuan Bari. "Menurut laporan yang saya terima dari Rian yang telah menugaskan Charles dan Milner sebagai pelaksana lapangan, bahwa villa top milik Anda di Bukit Landai telah selesai sepenuhnya sekitar sebulan yang lalu. Kemudian untuk serah terimanya sendiri akan dilakukan setelah Anda kembali dari Indonesia," kata Tuan Bari menjelaskan. "Baiklah Tuan. Sekarang aku ingin bertanya kepada Charles dan Milner. Apakah villa milikku itu sudah benar-benar selesai atau kau hanya melaporkan saja bahwa renovasi itu sudah selesai?" Tanya Yo sambil mengalihkan pandangannya ke arah Charles dan Milner yang tampak sangat pucat. "Plak. Apa yang kalian tunggu? Ayo segera jawab pertanyaan dari Tuan Muda," bentak Rian sambil melayangkan tamparan keras sekali lagi ke arah pipi Charles. "Ampuni kami Tuan Muda," kata Charles langsung jatuh berlutut diikuti oleh Milner. "Baiklah. Dengan begini, aku menganggap bahwa pekerjaan renovasi itu tidak benar-benar dijalankan," kata Yo sambil tersenyum jahat. "Sekarang ini aku ingin bertanya kepada Tuan Moreno. Begini Tuan. Apakah dalam surat perjanjian kerjasama itu, ada butiran yang membenarkan bahwa siapa saja bebas mengadakan pesta di villa milikku itu?" Tanya Yo sembari memandang ke arah Tuan Moreno yang masih berlutut. "Tuan Muda. Maksud Anda?" Tanya Moreno masih berpura-pura bodoh. "Harvey. Putar video yang berhasil kita rekam ini," kata Yo memerintahkan sambil mengulurkan ponsel di tangannya kepada sahabatnya itu. "Tuan Muda. Kami sudah menyiapkan proyektor di sini,"
Anda bisa menyalin video tersebut ke dalam memory card dan kita akan memutar video tersebut di layar lebar yang ada di atas panggung sana. Kata salah seorang dari panitia pelaksana acara peresmian kantor baru itu. Oh, itu ide yang bagus. Lakukan Harvey. Pinta Yo. Tidak butuh waktu yang lama. Kini mereka telah selesai menyalin video tersebut dan kini tampak lampu di atas panggung itu dimatikan. Kini semua mata tertuju ke arah layar di belakang panggung itu yang mulai memutar video acara pesta mabuk-mabukan di villa milik Yo di Bukit Landai Garden Hill itu. Di layar kini terlihat Charles, Milner, Mario dengan beberapa orang lainnya serta gadis-gadis sebaya dengan mereka melakukan pesta dengan tingkah seperti orang yang tidak beradab dan terkesan seperti binatang. Berkali-kali Tuan Barry, Ronald, Austin, Ryan dan yang lainnya membuang muka melihat perangai ketiga pemuda itu yang sesekali menenggak minuman beralkohol kemudian menari sambil enak saya memeluk para gadis itu dengan tangan mereka kadang masuk ke dalam baju para wanita itu. Binatang. Ini benar-benar binatang. Aku juga pernah muda seperti kalian. Tapi aku tidak pernah melakukan tindakan rendah seperti itu. Kata Ryan dengan wajah bersemu merah. Dia berjalan ke arah beberapa pengawal, mengambil pentungan dari tangan salah satu pengawal itu dan kembali menghampiri Charles dan Milner. Kurang ajar kalian ini. Membuat aku malu. Kata Ryan, lalu. Buk, plak, buk, buk, kubunuh kalian. Kata Ryan seperti orang kesurupan sambil terus memukuli Charles dan Milner. Ampuni kami paman. Tolong paman. Jangan pukul lagi. Rintih Charles sambil terbaring di lantai. Mati saja kalian daripada membuat aku malu. Bentak Ryan yang saat ini tidak dapat mengendalikan amarahnya. Melihat kejadian ini, Yo segera menjentikkan jari tangannya memberi isyarat agar beberapa orang dari mereka segera menenangkan Ryan. Sudah Ryan. Bisa mati mereka jika kau seperti itu. Kata Arslan yang segera menarik Ryan agak menjauh. Biarkan Kak. Dia memang harus mati. Dari kecil disayang-sayang. Sudah besar malah membuat aku malu. Aku berjuang dari nol bersama dengan Jerry. Aku tahu betapa sakitnya menjadi orang yang tidak mampu. Tapi mereka ini jenis anjing kurap yang tidak tahu diri. Kata Ryan sambil kembali mengejar ke arah Milner. Beruntung Arslan cepat mencegah. Jika tidak, sekali lagi mereka akan dibelasah oleh Ryan. Paman. Hukuman akan tetap ada. Tapi tidak begitu. Jika mereka cacat, insaf juga percuma. Ingat paman. Kata Yo sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Ryan, Rico dan Arslan. Mereka tahu maksud dari kedipan mata Yo ini. Makanya kini Ryan sedikit lebih tenang dan mulai bisa menguasai kemarahannya. Oke. Kembali pada topik. Kata Yo. Tuan Moreno. Bagaimana tanggapan Anda tentang video tersebut? Itu apa? Sekarang aku bertanya kepada Anda. Apakah mengadakan pesta di villa milikku ada tercantum dalam surat perjanjian kerjasama? Bentak Yo. Saya mengaku salah Tuan Muda. Moreno kini hanya tertunduk saja dan tidak bisa lagi berkata apa-apa selain hanya pasrah terhadap hukuman yang akan dia terima. Ini adalah konsekuensi dari ketololannya sendiri. Mengaku salah. Hahaha. Bagus. Kata Yo. Kau lihat bagaimana caraku mengaduk air kolam. Kata Yo dalam hati. Tuan Barry.
Apakah ada penalti jika kontraktor melanggar kesepakatan kerja sama? Tanya Yo. Benar Tuan Muda. Di sini kami telah menyepakati kerja sama dan di sini juga ada tanda tangan serta stempel dari perusahaan Garden Company bahwa jika salah satu dari kami melanggar kesepakatan kerja, maka salah satu pihak boleh menuntut. Bahkan sampai ke pengadilan. Andai pihak dari Future of Company memutuskan kesepakatan kerja sama secara sepihak, maka semua dana yang dikucurkan oleh Future of Company dianggap hangus. Namun jika ternyata Garden Hill lah yang melanggar kesepakatan kerja sama tersebut, maka pihak dari Future of Company bisa menuntut bahkan dengan denda mencapai 50% dari jumlah dana yang telah dikucurkan. Jawab Tuan Barry. Prok. Anda sudah dengar itu Tuan Moreno? Tanya Yo sambil tersenyum. Sekarang aku akan mengurus segala sesuatunya untuk menarik Anda ke meja pengadilan. Persiapkan diri Anda Tuan Moreno, kata Yo. Mendadak Tuan Moreno ingin mati saja malam ini. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan semua tuntutan itu sedangkan dia hanya seorang CEO di perusahaan dan hanya memegang saham minoritas dalam perusahaan tersebut. Kini, dia harus mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh putranya yaitu Mario. 175 juta USD harga yang harus dia bayar apabila Yo benar-benar menuntut dan membawa masalah ini ke jalur hukum. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Oleh karena itulah dia berdoa semoga malaikat maut mencabut saja nyawanya malam ini juga. Selesai baca, jangan lupa like. Bersambung. Episode sebelumnya, amarah Yo meledak. Episode berikutnya, hukuman telah dijatuhkan. Yo William, hukuman telah dijatuhkan. Yo kini berdiri dengan satu kakinya menginjak kursi. Menatap ke sekeliling lalu kembali berucap. Tuan Moreno, aku juga ada satu pertanyaan untuk Anda. Apakah benar Anda membiarkan saja putra Anda yang bernama Mario menindas keluarga Riot? Sekarang aku butuh jawaban dari Anda, kata Yo dengan tetap tersenyum. Andai saat ini Tuan Moreno berani mengangkat kepala, tentu dia akan melihat bahwa senyuman di bibir Yo ini sangat manis sekali. Seperti gula aren. Begitulah kira-kira. Apakah Anda mendadak tuli, Tuan Moreno? Tanya Yo masih tetap tersenyum. Maafkan saya sekali lagi Tuan Muda. Saya mengaku salah. Jawab lelaki setengah baya itu. Banyak sungguh kesalahanmu ini Tuan Moreno. Yang mana satu yang bisa aku maafkan? Selesai satu kesalahan, ada lagi kesalahan yang lainnya. Serakah benar Anda ini terhadap kesalahan? Yo kini tampak geleng-geleng kepala sambil melihat ke arah Tuan Moreno yang semakin gemetaran. Sekarang aku lempar pertanyaan kepada Mario. Mario, kau menginginkan gadis ini untuk menutupi hutang orang tuanya. Sekarang ambillah. Aku ingin lihat apakah kau memiliki keberanian untuk itu. Kata Yo sambil mendorong punggung Renata untuk mendekat ke arah Mario. Ambil Mario. Ayo ambil. Hahaha. Kau mencari penyakit Mario. Benar-benar kau salah mangsa. Kata Yo. Sekarang aku ingin bertanya kepada Charles dan Milner. Sahabat lama. Sekarang aku ingin mendengar perkataan gorila sekali lagi. Kata Yo sambil meletakkan tangannya terkembang ke arah telinga seperti orang sedang ingin mendengarkan. Bodohnya aku. Sudah pasti kalian tidak akan berani. Iya kan? Malang sungguh nasib kalian ini.
Tapi bukan itu poin utamanya. Yang ingin aku pertanyakan kepada kalian adalah, mengapa kalian menggunakan orang-orang dari Dragon Empire untuk ikut membantu Mario dalam memeras keluarga Riot? Tanya Yo dengan tatapan tajam dan penuh intimidasi. Aku minta ampun Yo. Aku mengaku salah, kata Charles sambil tertunduk. Kalian berdua ini memang sebaiknya mati saja, bentak Rian. Paman Rian, Paman Rico, dan Anda Paman Arslan. Aku ingin bertanya, bagaimana cara kalian mendidik keponakan dan merekrut anak buah? Tanya Yo. Kami bertiga mengaku salah dan siap menerima hukuman, kata mereka bertiga. Bagus. Berarti kalian akan menerima apapun hukuman yang akan aku berikan. Aku suka itu. Sekarang, aku akan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu kepada Tuan Moreno dan putranya Mario. Jika Anda tidak ingin aku tuntut di pengadilan, maka Anda boleh menandatangani surat peletakan jabatan Anda sebagai CEO di perusahaan Garden Hill, serta menandatangani pelepasan 10% saham yang Anda miliki di perusahaan atas nama Tuan Riot dan jabatan Anda akan segera digantikan oleh Tuan Riot mulai besok. Untuk kesalahan Anda yang kedua, aku akan menjatuhkan hukuman kepada Tuan Moreno, Mario, Charles dan Milner menjadi kuli bangunan di Hotel Garden sebagai buruh kasar selama setahun penuh tanpa libur. Aku rasa itu adalah hukuman yang paling ringan untuk kalian. Apa kalian mendengarkan? Tanya Yo. Tuan muda, apakah saya pantas menjadi kuli? Saya ini adalah CEO sekaligus founder di perbatasan Garden Company, kata Tuan Moreno sedikit protes dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Yo William ini. Anda hanya punya dua pilihan. Menjadi kuli, atau penunggu hotel Prodeo. Terserah Anda. Hidup bebas walau hanya menjadi kuli bangunan, atau menjadi narapidana. Anda pasti lebih arif tentang masalah ini. Ingat, jika Anda dipenjara, maka hancur sudah nama baik Anda. Silahkan berpikir dengan jernih sebelum mengambil keputusan. Aku beri Anda waktu berpikir selama 15 menit. Kalian berdua, apakah ingin bekerja sebagai kuli bangunan atau mati di tangan Paman Rian? Bentak Yo kepada Charles dan Milner. Kami berdua menerima hukuman itu. Berharap suatu saat nanti bisa memperbaiki diri dan menjadi orang yang berguna untuk perusahaan. Jawab kedua keponakan Rian itu. Masih juga memasang harapan tinggi, kata Yo dengan senyum kecut. Untuk Paman Rian. Karena tidak becus mendidik keponakan, aku dengan sangat berat hati memutuskan semua hubungan dengan Anda. Mulai sekarang, Anda dipecat dari setiap posisi jabatan yang Anda pegang baik itu di dalam Future of Company, di Future Foundation, di dalam perusahaan Lotus Global Corporate dan semua kekayaan Anda akan aku sita. Kini Anda sama sekali bukan siapa-siapa lagi, kata Yo sambil tersenyum ke arah Rian. Saya menerima semua keputusan itu dengan lapang dada, kata Rian. Paman Arslan, serta Paman Rico. Aku juga kecewa kepada kalian. Jika menuruti hukum di dalam organisasi, seharusnya kalian berdua ini sudah aku kuliti hidup-hidup. Tapi bagaimanapun, kalian berdua ini sangat berjasa terhadap ayahku. Tapi ingat, kalian berjasa terhadap ayahku, bukan terhadap aku. Jadi, hukuman untuk kalian adalah dikeluarkan dari organisasi dan kalian berdua sudah bukan siapa-siapa lagi di dalam organisasi Dragon Empire ini.
Hukuman ini berlaku mulai dari detik ini juga. Kata Yo kini mulai berpaling ke arah Harry. Paman Harry. 30 orang yang menggunakan nama organisasi untuk menindas orang lain akan dikirim ke Malaysia sebagai pekerja pertambangan timah di sana. Mereka bekerja setahun tanpa gaji. Jika menolak, kirim saja mereka ke Sumatera sebagai umpan buaya. Kata Yo. Dia tidak mau ambil pusing dengan 30 orang dari Dragon Empire ini. Bagaimanapun, mereka ini adalah orang-orang yang baru direkrut. Tanpa mereka malah organisasi menjadi lebih baik, tanpa nama besar organisasi menjadi tercemar. Bagaimana Tuan Moreno? Waktu Anda untuk berpikir sudah habis. Aku tidak akan mengulangi perkataanku. Kau tinggal pilih. Bekerja sebagai buruh kasar, atau mempersiapkan pengacara untuk bertarung denganku di pengadilan. Tuan Moreno tampak sangat tertekan saat ini. Berulang kali lelaki setengah baya ini menundukkan wajahnya. Bukan hanya memikirkan hukuman yang akan dia jalani sebagai kuli kasar di proyek bangunan hotel yang tadinya dia kepalai. Nama baiknya juga sangat tercemar sekarang di hadapan banyak atasan serta bawahannya. Baiklah Tuan Muda. Saya menerima hukuman dari Anda. Kata Tuan Moreno. Bagus. Ternyata Anda sangat bijak dalam mengambil keputusan. Itu jauh lebih baik untuk Anda. Besok, Anda akan menggelar konferensi pers. Tapi malam ini, Anda harus terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan pengunduran diri Anda sebagai CEO di perusahaan Garden Company dan menandatangani surat penjualan saham Anda sebesar 10% kepada Tuan Riot. Tanda tangani sekarang juga agar besok Tuan Bari bisa membawa surat tersebut kepada pengacara. Tuan Bari, silahkan Anda urus dengan Tuan Moreno ini. Aku hanya tahu, besok urusan sudah selesai. Aku harap tidak ada lagi ulah kalian yang memancing kemarahanku. Ingat, aku dan ayahku berbeda. Tidak ada yang bisa mengintimidasi apalagi menindasku. Tindak balas dariku bisa lebih kejam dari ini. Kata Yo lalu segera melangkah keluar meninggalkan tempat berlangsungnya acara itu. Kini tinggallah mereka yang menerima hukuman tertunduk lesu dan mulai meninggalkan ruangan itu dengan tatapan kasihan dari semua yang berada di tempat itu. Hanya Moreno, Mario, Charles dan Miller saja yang masih tinggal. Sedangkan Ryan, Rico dan Arslan kini telah keluar meninggalkan ruangan itu. Episode sebelumnya. Pembentangan butiran kerjasama. Episode berikutnya. Kegemparan dunia bisnis. Yo William. Kegemparan dunia bisnis. Berita tentang pemecatan beberapa jajaran penting di perusahaan Future of Company serta tersingkirnya Moreno dari posisinya sebagai CEO di perusahaan Garden Company mulai merebak sampai ke Garden Hill bagian timur. Banyak orang mulai berspekulasi tentang tindakan tuan muda dari keluarga William ini yang sesukanya saja membuang orang-orang yang telah berjasa dalam perusahaan itu. Dari mulai kalangan bawah, menengah sampai ke atas sibuk membahas masalah ini. Apalagi berita itu begitu cepat tersebar sampai ke Megatown. Para membawa kabar pun mulai membumbu-bumbui cerita ini yang dari tiada sampai diada-adakan hanya demi sebuah keseruan dalam kabar yang mereka bawa. Yang tadinya cerita ini panjangnya hanya 1 meter berubah menjadi 2 meter. Tiba di Megatown cerita ini bertambah panjang sesuai dengan selera penyampai berita. Inilah bahayanya kabar yang dibawa dari mulut ke mulut. Honor Miller,
Calon kepala keluarga dari keluarga besar Miller juga tidak ingin ketinggalan dalam membahas berita ini. Dia yang memang gemar mendengar adanya pergolakan internal dalam tubuh perusahaan Future of Company dengan sengaja mengundang beberapa staf penting di perusahaannya itu hanya demi membahas isu yang sangat hangat kali ini. Sesuatu yang paling sangat menarik baginya untuk dibahas adalah tentang tayangan konferensi pers yang dilakukan oleh Tuan Moreno yang dengan mendadak mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Chief Executive Officer di perusahaan Garden Company itu dan menyerahkan jabatan tersebut kepada Tuan Riot yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan itu. Hal inilah yang dianggap sebagai ada udang di balik batu. Atau bisa saja tuan muda dari keluarga William itu menjadikan Tuan Riot sebagai CEO boneka demi kepentingan perusahaan induk yaitu Future of Company. Di Metro City pula, Tuan Besar William sampai mengundang semua kenalannya hanya untuk membahas tentang kelakuan cicit mereka ini. Dia bersama dengan Tuan Smith, Ivan Patrick, Jackson dan Tuan Besar Walker dengan serius membahas tentang masalah ini. Mereka sangat menyayangkan tindakan yang telah diambil oleh cicit mereka dan yang paling parah lagi, cicit mereka itu telah membelakangi ayahnya untuk sebuah keputusan yang seharusnya diambil melalui rapat dari seluruh jajaran anggota Dewan Direksi. Tapi bagaimana mau mengadakan rapat, yo saja dengan segenap kekuasaannya di Dragon Empire bisa saja menggulingkan Jerry. Apalagi hanya serpihan rimah kerupuk seperti Ryan, Rico dan Arslan. Jelas itu tidak ada artinya baginya saat ini. Singkat cerita, kembalinya Yo William dari Indonesia kali ini menjadi perbincangan hangat di kalangan bisnisman. Dia telah mendeklarasikan dan sedang memberi pesan tegas kepada dunia bisnis bahwa sekarang ini dia ingin menancapkan kuku dominasinya di negara ini. Kata Tuan Besar Smith. Jelas ini pesan nyata kepada Arrold Holding Company bahwa bermusuhan dengan dirinya adalah satu kesalahan besar. Kata Ivan Patrick pula. Aku sangat menyesalkan sikapnya yang turut memecat Ryan, Rico dan Arslan. Mereka ini adalah pentolan dari organisasi bahkan memiliki jasa besar sejak berdirinya perusahaan Future of Company sekitar 20 tahun yang lalu. Kata Tuan William pula, kita tidak bisa hanya berdiam saja. Kau King. Mari kita berangkat ke Star Hill untuk menanyakan langsung kepada Jerry bagaimana mungkin dia hanya diam saja dengan kebijakan yang diambil oleh putranya yang masih hijau ini. Kata Tuan Leon Smith. Leon, apa kau pikir itu akan berdampak banyak? Keputusan sudah diambil. Saat ini bahkan Ryan, Rico dan Arslan entah berada di mana. Apakah kedatangan kita bisa merubah keadaan yang sudah kacau balau ini? Tanya Tuan William pula. Belum seminggu anak itu kembali, tapi sudah membuat geger saja. Kau tahu apa yang paling aku khawatirkan dari pemecatan Ryan, Rico dan Arslan ini? Tanya Tuan Leon Smith. Maksudmu mereka akan berpaling kepada keluarga Miller? Tanya Tuan William sambil melotot. Masih encer juga otakmu ternyata. Aku sangat khawatir bahwa Ryan, Rico dan Arslan ini akan menjadi Paul, Frank dan Diana jilid 2. Celakalah perusahaan. Sialan sekali anak itu. Kata Tuan Smith sambil menghentakkan ujung tongkatnya ke lantai. Kiamat bagi Future of Company bahkan perusahaan Patrick Groupku andai hal itu benar-benar terjadi. Kata Tuan Aaron Patrick pula. 3 kekuatan nyata. Daniel tidak akan mampu melawan 1 otak dan 2 otot milik Ryan, Rico dan Arslan ini.
Belum lagi posisi tinggi mereka di dalam organisasi Dragon Empire. Bisa saja mereka berdua ini menghasut puluhan, ratusan bahkan ribuan anggota organisasi untuk meninggalkan Dragon Empire dan bergabung dengan mereka. Kata Tuan Leon mengutarakan kekhawatirannya. Kekhawatiran Tuan Leon ini jelas sangat beralasan. Ini karena, walaupun Yo William adalah ketua besar dari organisasi Dragon Empire, namun dia baru saja kembali dari perantauannya. Sementara Rico dan Arslan adalah orang yang berjasa dalam memperkuat organisasi bahkan sangat berjasa dalam pemekaran organisasi ini yang tadinya hanya berdomisili di kawasan Metro City saja, kini bahkan seluruh kota di negara ini pasti ada cabang organisasi Dragon Empire bahkan di Indonesia, Malaysia, bahkan sampai di Australia. Ini belum lagi negara bagian Asia Timur. Organisasi Dragon Empire tumbuh subur seperti jamur di musim hujan ketika dua orang ini mulai mengambil alih tampuk kepemimpinan pasca ditinggal oleh Jerry disusul dengan pensiunnya Draco dari dunia hitam. Ini sungguh sangat berbahaya. Ini jelas bahaya. Aku harus menghukum anak itu, kata Tuan Smith yang langsung dibalas dengan anggukan oleh Tuan William pula. Leonard, kau sampaikan pesan ke Starhill bahwa aku dan Leon akan segera berangkat ke Mountain Lotus. Ini tidak bisa dianggap remeh. Kalau aku tidak menjitak kepala anak itu, tidak puas rasa hatiku, kata Tuan William memberi perintah kepada kepala pelayan keluarganya. Baiklah Tuan Besar. Saya akan mencoba menelepon ke Starhill, kata Leonard lalu segera melangkah mendekati pesawat telepon. Beberapa menit lamanya dia melakukan panggilan tersebut, dia lalu menutup telepon dengan ekspresi wajah kecewa namun tegang. Ada apa Leonard? Tanya Tuan William. Tuan Besar, aku mencoba menghubungi Black. Namun dia mengatakan bahwa anak itu tidak berada di Starhill. Anak itu kini sedang memburu Paul. Katanya dia menginginkan kematian Paul ini, kata Leonard mengabarkan kepada tuannya itu. Ya Tuhanku. Apalagi yang akan dilakukan oleh anak itu? Jerry dulu tidak begitu. Draco juga tidak. Bahkan Wilson tidak pernah membuat onar seperti ini. Anak ini jelas anak setan. Jelas sekali bahwa anak ini adalah anak setan, kata Tuan William sambil menjambak rambutnya sendiri. Bersambung. Episode sebelumnya, hukuman telah dijatuhkan. Episode berikutnya, Yo ketakutan. Yo William. Yo ketakutan. Mountain Lotus. Yo yang tadi sempat menguping pembicaraan antara Black dan Leonard ketika kepala pelayan keluarga William itu menelepon tadi mendadak pucat. Beruntung dia tadi mendengar lalu cepat-cepat membisikkan kepada Black bahwa dia sedang tidak berada di Mountain Lotus. Jika tidak, pasti kedua kakek uyutnya itu akan datang ke Mountain Lotus dan dirinya pasti akan diamuk oleh 2 dari 4 naga yang hanya tinggal gusi itu. Mati aku. Mati aku. Kata Yo kalang kabut ketakutan setelah Black selesai meletakkan gagang telepon. Senior. Apa kata kepala pelayan uyutku tadi? Tanya Yo. Liar mata Yo menatap langit-langit ruangan villa milik ayahnya itu menantikan apa yang akan dikatakan oleh Black kepadanya. Sesuai dengan yang Tuan Muda bisikkan tadi. Saya mengatakan bahwa Anda tidak ada di Mountain Lotus untuk memburu si Paul itu. Paman Leonard tadi mengatakan bahwa dia akan menyampaikan kepada Tuan Besar William King bahwa Anda tidak berada di sini dan sedang mengincar Paul untuk dibunuh.
Jawab Black sambil menahan tawa melihat Yo yang seperti ketakutan. Dengan mata liar menatap langit-langit villa dan wajah yang sangat hitam, dapat dibayangkan hanya giginya saja yang putih dan itu membuat Black hampir meledak tawa. Jangan ketawa senior. Ini hanya 3 bulan saja, kata Yo sambil merengut. Rupanya, kegelisahan Yo ini diketahui oleh Clara dan Jerry yang hanya mengintai saja kelakuan putra mereka ini dari lantai 2. Lihat putramu itu. Seperti cacing kepanasan saja. Ayo kita tanya ada apa dengan dirinya, kata Jerry lalu segera menggandeng tangan Clara untuk turun ke lantai bawah. Ayah, tolong aku ya. Kakek uyut William mau kemari untuk memarahi aku, kata Yo melaporkan kepada Jerry William. Lalu, tanya Jerry cuek. Lalu apanya? Bantulah. Yo kan tidak pernah bertemu dengan mereka, kata senior Black. Kedua kakek uyutku itu lebih galak dari kakek uyut Malik, kata Yo ketakutan. Ayah tidak punya solusi untuk semua itu. Semua akan selesai jika kau membatalkan rencanamu dan menarik kembali ketiga pamanmu itu untuk menduduki jabatan mereka, kata Jerry sambil tersenyum. Mana bisa begitu? Yo sudah terlalu banyak mengorbankan waktu dan lelahnya pun belum hilang. Baru menanam dan belum bertunas. Masa ia harus dicabut lagi? Yo tidak mau, kata anak itu dengan tegas. Tapi tetap dengan kegelisahan. Oh, kemarin katanya laga Mubak Hero yang baru turun dari pesawat tempur. Mengapa sekarang kau seperti ketakutan? Ah, mentalmu memang mental kerupuk, kata Jerry sambil duduk di sofa. Ayah, bantu aku. Yo tidak takut dengan siapapun. Tapi ini kan kakek uyut. Mana Yo berani? Kalau ketahuan membantah oleh kakek Tengku, nanti bisa-bisa Yo disuruh lagi datang ke sana dengan alasan belum tamat mendidik Yo. Lalu akan dihukum lagi. Kalau dihukum terus, kapan Yo bisa mengaduk-aduk air kolam tempat keluarga Miller itu? Kata Yo. Lalu, apa yang harus ayah lakukan? Tanya Jerry. Yo akan pergi. Di Star Housing kan kita punya rumah. Mengapa tidak di situ saja Yo bersembunyi? Mana boleh. Rumah kita di Star Housing kan sekarang ditempati oleh Paman Rian dan Rico serta Arslan. Mereka kan sudah tidak punya apa-apa lagi. Bukankah kau yang menyita semua milik mereka? Kata Jerry mengingatkan. Bukan sita sungguhan. Ini kan sebagian dari akting. Ah, bagaimana ini? Apakah aku harus pergi menyerahkan diri kepada kakek uyut? Dengan kulit hitam begini apa iya Yo akan diakui sebagai cicit? Tanya Yo sambil menahan sesak di dadanya. Hahaha. Makanya kau jangan nakal. Pakai akting segala. Lihat saat ini semua mata tertuju kepada kita. Kau yang memulai, maka kau juga yang harus mengakhiri, kata Jerry. Begini saja. Kakek uyut kan tidak mengenal wajah Yo seperti apa. Yo tidak siap bertemu dengan mereka dengan kulit hitam begini. Yo akan kabur saja ke Garden Hill, kata pemuda itu. Lalu rencanamu dengan Paul? Tanya Jerry. Paul? Percaya atau tidak, dia pasti saat ini sedang kencing di celana, kata Yo. Ya sudah. Terserah kau saja. Kau boleh pergi kemana saja yang kau mau. Asalkan ingat untuk tidak membuat onar. Ini bukan kota Kemuning. Kau jangan berbuat aneh dengan menaiki troli pula, kata sang ayah mengingatkan.
Susahnya begini kalau punya kakek yang pemikirannya mentok. Sudah tidak bisa di-upgrade lagi pemikiran mereka ini. Memori mereka hanya sebatas 512 megabita. Dengan chipset jadul. Kata Yo terus ngomel membuat Clara dan Jerry meledak tawanya. Jangan sampai kau kualat karena mengata-ngatai kakek uyutmu. Jika mereka menyumpahimu, kau bisa hitam seumur hidup. Kata Jerry menakut-nakuti putranya itu. Maaf. Yo hilaf. Kata anak itu sambil menamparkan bibirnya sendiri. Yo, kau belum menemui kakek Draco dan kakek Shammu. Mengapa? Tanya Jerry penasaran. Bagaimana Yo mau menemui mereka dengan kulit seperti ini? Yo malulah. Kemarin itu saja di kantor cabang Garden Hill, Yo sudah setengah mati menahan malu. Untung ketika itu kemarahan Yo meluap-luap. Jadi, dengan itu Yo bisa menutupi rasa malu dan menumpahkan semua kekesalan Yo terhadap Mario, Charles dan Milner. Kata Yo. Coba kau ingat-ingat kembali ilmu pengobatan yang kau pelajari itu. Pasti ada penangkalnya. Kata Jerry. Oh tidak. Yo tidak berani. Jika kakek Tengku Mahmud tahu, dia bisa mengirim Paman Tigor ke sini untuk menjemputku. Jangan ayah. Yo tidak berani. Jawab anak itu seperti ketakutan. Cara Tengku Mahmud mendidik Yo ini benar-benar berbeda. Ini yang membuat Yo ketakutan untuk melanggar larangan dari gurunya itu. Walaupun dia berada di Star Hill dan Tengku Mahmud berada di Kuala Nipah, tapi tetap saja dia merasa bahwa tindakannya selalu diperhatikan oleh orang tua itu dari kejauhan. Ayah, Yo akan keluar dulu jalan-jalan dengan Senior Black. Boleh? Tanya Yo. Mau kemana kalian? Tanya Jerry. Mau menghilangkan diri sejenak. Mungkin 3 hari baru kembali. Yo khawatir jika masih di sini, sewaktu-waktu kakek uyut bisa saja tiba. Matilah Yo jika sampai terciduk. Ya sudah. Kau boleh pergi. Jaga tingkah lakumu. Hindari troli. Pesan Jerry kepada putranya itu. Baiklah Tuan Besar. Kata Yo sambil menunduk hormat. Kurang ajar. Kata Jerry bangun dari duduknya. Minat ini, Yo langsung melarikan diri sambil berkata, Senior Black. Ayo cepat kabur. Hahaha. Tuan Besar. Putra Anda ini. Kata Black sambil tertawa karena sudah tidak tahan. Pergi temani dia. Dia bisa mengacaukan Jewel Star jika tidak ditemani. Ini karena dia sudah tahu bahwa Jewel Star itu sama seperti Tower Mall. Bisa mandi keringat manajer di sana nanti dikerjai oleh anak itu. Kata Jerry berpesan. Baiklah. Saya mohon diri dulu. Kata Black sambil berpikir keras. Bagaimana aku bisa mencegah Yo ini? Kalau dia marah, aku bisa dikirim ke keluarga Miller. Katanya dalam hati sambil terus berjalan ke arah Yo yang sudah menunggu di dekat mobil. Kemana kita Tuan Muda? Tanya Black. Senior Black. Aku ingin Anda mencari informasi tentang pembunuh bayaran yang diutus oleh keluarga Miller bernama Sean. Ini karena aku tidak dapat melakukan panggilan ke nomor ponselnya. Kalau saya boleh tahu, untuk apa Tuan Muda menginginkan Sean ini? Tanya Black. Aku ingin Sean ini memberikan informasi kepadaku tentang Paul ini. Dia telah mengusikku. Dan aku tidak pernah melepaskan orang yang sudah mengusikku. Kata Yo. Mendadak tingkah lucunya tadi di hadapan ayahnya serta-merta berubah menjadi dingin. Baiklah.
Kita memiliki banyak mata-mata di setiap pelosok daerah. Nanti akan saya tanyakan kepada mereka, kata Black sambil membukakan pintu mobil untuk Yo. Terima kasih senior, kata Yo lalu masuk dan duduk di kursi mobil sport miliknya itu. Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai oleh Black dan Yo pun berangkat meninggalkan villa milik Jerry William ini dengan auman suara mesin yang menggelegar. Jangan lupa di like setelah selesai baca. Bersambung. Episode sebelumnya. Kegemparan dunia bisnis. Episode berikutnya. Kepiawaian mereka jangan diragukan. Yo William. Kepiawaian mereka jangan diragukan. Baru berjarak beberapa jam dari perkataan Black kepada Leonard bahwa Yo ingin menargetkan Tuan Paul sebagai sasaran untuk dibunuh, berjarak kurang dari 15 jam, kini berita itu tersebar luas. Berawal dari salah seorang pengawal villa itu bercerita kepada pengawal yang lain. Cerita dari mulut ke mulut itu pun lantas seperti penyakit menular yang memiliki gelombang penularan yang sangat dahsyat. Dari salah satu villa elit Bukit Metro bagian timur, cerita ini langsung menuju keluar tembok pagar villa tersebut dan langsung dibawa angin sampai ke Megatown, Star Hill dan Country Home. Sementara itu, Tuan Paul yang memang sudah memiliki benih-benih ketakutan dalam hatinya kini menjadi semakin ketakutan atas menyebarnya isu yang mengatakan bahwa kembalinya tuan muda dari keluarga William itu memiliki dua agenda. Salah satu dari agenda yang akan dia jalankan adalah memburu dirinya. Sejak kabar angin itu sampai ke Megatown, Tuan Paul yang sangat ketakutan kembali mengurung diri di kamarnya. Dia juga malah dengan sengaja menyingkirkan siapa saja anggota yang dia rekrut yang berkulit hitam. Ini karena, dia mendapat kabar bahwa putra dari Jerry William ini memiliki warna kulit yang sangat hitam. Kali ini Tuan Paul benar-benar sudah ketakutan. Berkali-kali dia mengamuk bahkan menembaki siapa saja yang berkulit hitam membuat hampir separuh dari pengawal di rumah miliknya yang tidak memiliki kulit putih kabur karena tidak ingin menjadi sasaran dari ketakutan lelaki botak itu. Ketakutan Paul ini kini merebak bukan hanya soal Yo William saja, tapi sudah sampai pada tahap rasisme. Orang-orang kini mulai menuduh dirinya anti terhadap orang berkulit hitam. Makin keruhlah kehidupan Paul saat ini. Sementara itu, di perumahan real estate di Megatown, tepatnya di rumah milik keluarga Miller, perbincangan hangat antara Adolf Miller, Frank Ragnar, Diana Ragnar, Honor Miller dan beberapa orang kepercayaan di keluarga itu sedang hangat memperbincangkan hal-hal yang terkait dengan pemecatan Ryan, Rico dan Arslan ini. Tidak sedikit pun mereka menggubris tentang Tuan Paul yang ketakutan. Ini menandakan bahwa mereka benar-benar sudah tidak membutuhkan orang tua itu lagi. Sejak kejadian pemecatan yang berlangsung di Garden Hill beberapa hari yang lalu, di pagi harinya, Adolf Miller mulai menyebarkan mata-mata untuk mencari keberadaan Ryan, Rico dan Arslan ini di sekitar Garden Hill dan Star Hill dengan tujuan, ingin menarik ketiga orang ini ke dalam barisan mereka. Bagaimana menurutmu Frank? Apakah Ryan, Rico dan Arslan ini bisa kita tarik ke dalam barisan kita? Tanya Adolf Miller kepada kepala keluarga Ragnar itu. Saya rasa, kemungkinannya akan sangat sulit bagi mereka untuk menolak tawaran dari Anda ini Tuan. Selain Anda menjanjikan upah yang besar kepada mereka, mereka juga tidak memiliki pilihan lain. Apalagi yang akan mereka pertahankan? Rumah tidak punya. Pekerjaan sudah lenyap. Jabatan sudah hilang. Harta habis.
Jangankan mobil, sepeda butut pun mereka tidak punya. Saya dapat merasakan kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Jawab Frank atas pertanyaan dari Adolf Miller ini. Satu lagi Tuan Adolf. Mereka memiliki hati yang mungkin terluka saat ini. Jika mereka ingin membalas perbuatan dari anak Jerry itu, maka jawabannya ada pada kita. Siapa yang tidak tahu kekuatan Dragon Empire? Jika hanya mengandalkan mereka bertiga saja, sudah pasti sampai mati pun mereka tidak akan bisa membalas perbuatan ini. Tapi jika mereka bergabung dengan kita, kesempatan untuk balas dendam pasti akan sangat terbuka lebar sekali. Kata Diana Ragnar pula. Benar apa yang dikatakan oleh adik saya ini Tuan Adolf. Saya dapat merasakan bahwa mereka saat ini pasti sedang menderita. Terutama hati mereka. Aku jelas tahu perjuangan mereka ini dulu bersama Jerry ketika perusahaan Future of Company baru saja mengakuisisi Smith Group dan William Group. Mereka dulu ada 7 orang pemuda yang memiliki masing-masing tugas untuk membantu Jerry ini dalam mengelola perusahaan itu. Ketujuh orang ini adalah Ryan, Daniel, Rico, Arslan, Harry, David dan Kevin yang memiliki tugas masing-masing. Mereka bertambah kuat lagi setelah Tuan Sham memperkenalkan mereka kepada Black. Kini setelah masing-masing mereka sudah berkeluarga, mereka mulai berpisah dengan David dan Kevin menjadi pengawal Kenny William yaitu sepupu dari Jerry ini di Metro City. Mereka tinggal berenam. Kini Ryan, Rico dan Arslan sudah keluar. Maka otomatis mereka hanya tinggal bertiga yaitu Daniel, Harry dan Black saja. Kesempatan untuk kita menghasut Daniel sang negosiator ini juga terbuka lebar apabila kita bisa menarik kedua sahabat kentalnya itu ke dalam barisan kita. Kata Frank menjelaskan. Terus cari keberadaan mereka. Aku ingin merekrut mereka menjadi bagian dari kita. Jangan takut masalah uang. Arold Holding Company sanggup menaikkan gaji mereka 50% dari yang mereka terima di perusahaan Future of Company. Kata Adolf Miller pula. Tidak ada ruginya Tuan Adolf menggaji mereka ini bahkan jika itu mencapai 100.000 USD pun untuk 1 bulan. Bayangkan saja. 25% dari pertumbuhan perusahaan itu atas andil dari mereka ini. Jika mereka ini tidak ada ketika itu, kemungkinan terbesar adalah, perusahaan Future of Company itu sudah runtuh di tangan mendiang Ramendra dan Robin Patrick. Berkat keenam pemuda yang ketika itu saling melengkapi, makanya mereka dengan mudah dapat mematahkan serangan yang datang dari Megaton ini. Jangan lupakan bagaimana Ryan dan Daniel ketika itu membuat Ramendra bangkrut dan membuat Robin Patrick lari terbirit-birit seperti maling kesiangan. Kami adalah sakti mata atas sepak terjang Ryan dan Daniel ini sehingga Ramendra yang konon katanya sangat tersohor itu sampai pingsan di gedung Dewan Megaton ini. Silahkan Anda pikirkan sendiri apakah $100.000 Anda itu besar bagi mereka. Mungkin itu hanya sekuku hitam saja. Kata Frank lagi. Bukti bahwa mereka ini saling melengkapi adalah ketika mereka berbagi tugas dalam menyergap para demonstran bayaran serta wartawan sewaan dari Megaton. Hal ini kembali terjadi ketika dalam waktu yang sama, mereka berhasil menjebak mantan ninja yang disusupkan oleh Ramendra di rumah sakit Metro City untuk membunuh David dan Kevin sebagai saksi atas kejadian pengeroyokan di atas jembatan yang mengakibatkan Jerry William menghilang lebih dari setengah tahun. Mereka, Ryan,
Daniel, Riko dan Arslan saling berbagi tugas dan akhirnya apa yang terjadi? Ramendra dinyatakan bersalah dan kasus itu menjadi bahan utama yang disiasat oleh pihak kepolisian. Di waktu yang sama pula, Ramendra dinyatakan bangkrut karena dipermainkan oleh Rian dan Daniel ketika adu gengsi dalam pelelangan Mega Hotel di Mega tahun ini. Itu bukan omong kosong belaka tuan. Seluruh orang-orang dari dunia bisnis akan mengatakan iya jika Anda bertanya tentang kejadian itu. Dan itu tadi adalah sebagian kecil dari sepak terjang keempat orang ini. Kini mereka keempat orang ini sudah pecah dan hanya tinggal Daniel seorang. Menurut Anda, apakah Daniel ini mampu melawan ketiga mantan sahabatnya ini? Mungkin bisa, tapi sulit. Episode sebelumnya, Yo ketakutan. Episode berikutnya, air kolam mulai diaduk.